Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala ar-rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fahuwa mursidu sakalai. Allahumma salli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, dan Allah telah memberikan kesempatan kita untuk hadir di tempat yang penuh berkah ini. Dan yang paling utama, Allah telah memberikan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Alhamdulillah, tidak terasa Jumat pada hari ini bertepatan 26 Desember 2025 Masehi dan bertepatan 6 Rajab 1447 Hijriah. Ini merupakan Jumat terakhir di tahun 2025 Masehi. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun, bahkan kita sudah berada di Jumat terakhir. Nah, tinggal beberapa hari kemudian kita menyambut tahun baru Masehi 2026. Nah, penyambutan tahun baru Masehi bagi kita kaum muslimin sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tidak ada hal-hal yang istimewa. Kenapa? Karena tahun Masehi ini bukanlah tahun Islam, tidak sama dengan tahun Hijriah. Tapi mengingat sistem penanggalan di negara kita ini menggunakan tahun Masehi, tidak menggunakan tahun Hijriah. Tahun lahir kita menggunakan tahun Masehi, tahun pelajaran menggunakan tahun Masehi, dan juga tahun anggaran juga menggunakan tahun Masehi. Maka bolehlah kita mengambil hikmah, mengambil renungan di balik pergantian tahun ini dengan melakukan evaluasi diri. Kalau dalam bahasa agama disebut muhasabah diri. Mengevaluasi diri kita, apa yang telah dilakukan selama setahun ini. Selama tahun 2025 ini bagaimana kualitas kesolehan kita, bagaimana kualitas ibadah kita, baik kesolehan secara individu maupun kesolehan secara sosial. Karena agama mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang baik dan menjadi masyarakat yang baik. Apa itu pribadi yang baik? Adalah menjadi kesolehan, soleh secara pribadi, secara individu, yaitu akhlak kita kepada Allah.
yang berhubungan dengan hubungan kita kepada Allah. Bagaimana kualitas sholat kita, bagaimana kualitas ibadah-ibadah yang telah diperintahkan, yang telah diwajibkan Allah kepada kita, seperti sholat. Kenapa dengan sholat pertama? Karena sholat inilah yang menjadi pondasi utama. Karena nanti di hari kemudian maka sholat inilah yang pertama diperiksa. Awwalu ma yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamati shalah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, awwalu ma yuhasabu, yang pertama kali nanti diperiksa amal seorang hamba di hari kemudian as-shalah, salatnya. Jadi salat dulu yang diperiksa. Fa in saluha sa'ira amali, kalau salatnya bagus, sempurna, semuanya ikut. Fa in fasada sa'ira amalihi, kalau salatnya tidak sempurna, artinya tidak sering meninggalkan sholat, maka ikut pula yang lain itu tidak diterima. Maka sholat inilah yang menjadi pondasi utama. Inilah kita evaluasi diri kita menjadi soleh secara individu. Itu soleh secara individu atau menjadi pribadi yang baik. Kemudian agama juga menjadikan kita bukan cuma menjadi pribadi yang baik, tapi kita harus menjadi masyarakat yang baik. Apa itu masyarakat yang baik? Adalah hubungan kita sesama manusia. Idealnya ketika orang sholat secara individu mengerjakan sholat, tapi bagaimana supaya tingkah lakunya, hubungannya dalam kehidupan sehari-hari baik pula. Tapi ternyata terkadang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ada orang bagus sholatnya, bagus ibadahnya, tapi ternyata hubungannya sesama manusia kurang bagus. Maka inilah harus kita evaluasi hubungan kita kepada Allah, ibadah kita. Salat, puasa, haji dan lain sebagainya itu ibadah. Tapi yang kedua adalah evaluasi adalah amal soleh kita. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah pekerjaan, aktivitas atau rutinitas kita sehari-hari yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain dan didasari dengan keimanan dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar yang namanya amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah amal, itu bahasa Arab amal perbuatan. Soleh itu adalah baik, perbuatan baik kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita seorang pedagang, bagaimana bergaul dengan penjual dan pembeli, hubungan kita sesama manusia ketika kita berhubungan dengan baik, jujur dan bersilaturahmi dengan baik, itulah yang namanya amal soleh. Ketika kita seorang penegak hukum, bagaimana kita menegakkan hukum sesuai dengan tuntunan agama, maka itu pula yang menjadi amal soleh. Inilah yang harus kita evaluasi, bagaimana kualitas kesolehan kita secara individu, hubungan kita kepada Allah, maupun kesolehan sosial hubungan kita sesama manusia, atau menjadi pribadi yang baik dan menjadi masyarakat yang baik. Maka orang seperti inilah yang mengevaluasi dirinya. Kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, "Man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa barrun." Barang siapa kualitas kesalehannya hari ini lebih baik hari kemarin, maka itulah orang yang dirahmati dan hidupnya berkah. Apa yang dimaksud hari ini adalah evaluasi bagaimana kualitas kesalehan kita di tahun-tahun lalu dibandingkan tahun ini. Mari kita evaluasi diri kita. Bagaimana kualitas kesalehan kita di tahun 2024 ini? Apakah kita banyak melakukan kebaikan atau justru kita banyak melakukan keburukan, dosa kepada Allah? Inilah yang harus kita evaluasi. Dalam sebuah hadis lagi dikatakan, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabi." Barang siapa kualitas kesalehannya hari ini lebih baik hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mislu amsihi fa huwa maghbun. Barang siapa kualitas kesalehannya baik soleh secara individu maupun soleh secara sosial sama dengan kemarin, tidak ada peningkatan, maka dia adalah orang yang rugi, maghbun. Wa man kana yawmuhu sarru min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa kualitas kesalehannya hari ini lebih buruk dengan hari kemarin, tidak ada peningkatan, justru menjadi buruk, maka dia adalah orang yang tercela, orang yang terlaknat. Maka kita evaluasi di penghujung tahun ini, terutama amal ibadah kita dan amal saleh kita, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita sesama manusia. Karena orang yang tidak rugi, sebagaimana di dalam Quran Al-Azhar adalah termasuk di dalamnya adalah orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amal saleh.
Dan amal soleh itu adalah dasarnya adalah iman. Kalau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari keimanan, maka itu bukan pula disebut amal soleh, itu hanyalah amal saja. Maka apa saja yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita ini, yaitu dalam hal yang dipertanggungjawabkan nanti di hari kemudian, itulah yang harus kita evaluasi. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah yang mengatakan la tasulu qadameni bani Adam hatta yus'alu. Tidak tergeser kaki, kedua telapak kaki seorang hamba nanti di hari kemudian hatta yus'alu, sampai dia ditanyakan 4 hal. Inilah yang harus kita evaluasi diri kita, 4 hal. An umruhu fima afnah, mengenai umurnya di mana dia gunakan. Umur ini adalah titipan Allah. Ketika Allah ingin mencabut, mengambil titipan itu, tidak bisa kita hindari. Sewaktu-waktu kita dijemput dengan kematian. Iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna as-sa'ah, apabila telah datang ajal seseorang tidak akan diundur sedetik pun dan dimajukan sedetik pun. Maka umur ini kita gunakan, karena titipan Allah. Bagaimana kita menggunakan umur itu kepada di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, menjadi orang pribadi yang bermanfaat dengan sesama. Maka agama mengajarkan kita khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik, sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba adalah man tala umruhu, umurnya panjang. Ada yang diberi umur sampai 80 tahun, ada bahkan sampai hampir 100 tahun. Nah, orang yang baik itu diberikan umur yang panjang dan perilakunya bagus juga. Baik hubungannya kepada Allah, bagus ibadahnya, maupun hubungannya sesama manusia. Itu adalah sebaik-baik manusia. Wasarrun nasi man tala umruhu wa sa'amaluhu, dan seburuk-buruk manusia itu diberikan umur yang panjang, bahkan melewati usia Nabi, karena Rasulullah meninggal dalam usia 63 tahun, melewati usia Nabi, tapi perbuatannya jelek. Baik hubungannya kepada Allah maupun terutama hubungannya sesama manusia. Karena ada 2 hal kunci keselamatan manusia, cuma 2. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah perbaiki, dan hubungan kita sesama manusia harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, an ilmuhu bima fa'ala bi, mengenai ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Terkadang ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah, memiliki pendidikan yang tinggi, tapi ilmu itu tidak digunakan kepada di jalan yang diridhoi Allah. Nah, ilmu yang berkah itu bagaimana ilmu itu bermanfaat kepada orang lain, bukan justru ilmu yang kita miliki membodoh-bodohi orang lain, menzalimi orang lain. Maka ini nanti menjadi pertanggungjawaban nanti di hari kemudian. Di mana kamu gunakan ilmu? Apakah ilmu itu kamu gunakan kepada hal yang baik? Apakah ilmu ini membuat kamu lebih dekat dengan Allah? Karena ilmu yang berkah itu ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, bukan yang ilmu yang membuat kita semakin jauh dengan Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah an malihi min aina iktasabu wa mimma anfaqahu. Pertanyaan ketiga adalah mengenai harta. Harta ini 2 pertanyaannya. Min aina iktasabu, di mana kamu dapatkan? Dari mana kamu peroleh harta ini? Apakah kamu memperolehnya dengan cara yang baik, dengan cara yang halal sesuai dengan tuntunan agama, atau justru kamu menggunakan dengan cara yang haram? Ini dipertanyakan, dari mana kamu dapatkan? Pertanyaan kedua mengenai harta, bima anfaqahu, setelah kamu cara mendapatkannya sudah bagus, ditanyakan lagi, di mana kamu gunakan, di mana kamu belanjakan. Dan terkadang inilah yang terjadi. Terkadang cara mendapatkannya dengan cara yang baik, sudah bersih dari perbuatan-perbuatan yang haram, dari riba, tapi cara membelanjakannya lagi tidak sesuai dengan tuntunan agama, itu pula yang salah. Dan terkadang pula dengan cara mendapatkannya dengan buruk, salah, sesuai dengan tuntunan agama, tapi cara membelanjakannya pun sesuai dengan agama. Maka inilah dari beberapa pertanyaan itu, umur, ilmu, dan harta-harta, pertanyaannya 2, di mana kamu dapatkan dan di mana kamu belanjakan. Kemudian selanjutnya an sababihi fima ablah, mengenai masa mudamu. Masa muda adalah masa kita di mana kita masih kuat, memiliki tenaga yang kuat, masih bisa kita melakukan ibadah-ibadah, bukan cuma ibadah fardu wajib, bukan cuma ibadah wajib, bahkan sunnah pun masih bisa kita lakukan. Tapi ketika kita sudah tua, kita biasanya hanya mampu melakukan ibadah-ibadah wajib, bahkan itu pun
terlalu sulit bagi kita. Maka gunakanlah masa mudamu selama kita diberikan kekuatan masa muda, pergunakan masa mudamu untuk memperbanyak melakukan amal-amal saleh dan banyak memberi manfaat kegunaan kepada orang lain. Karena Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'ulin nas, sebaik-baik manusia itu adalah banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Maka melalui Jumat terakhir ini saya mengajak marilah kita evaluasi diri kita. Karena ketika terjadi pergantian tahun, Pak, umur kita bertambah. Mungkin ada yang mengatakan usia umur saya sudah 20 tahun, umur saya sudah 60 tahun, 70 tahun. Namun pada hakikatnya usia kita berkurang. Artinya apa? Kesempatan kita hidup di dunia semakin berkurang, Pak. Kita ini diuji, kita ini ditarget oleh Allah. Ada target hidup kita, ada yang diberikan usia sampai umur kesempatan hidup sampai 80 tahun, ada yang tidak sampai 80 tahun, ada yang sampai 40 tahun dan sebagainya, dan sewaktu-waktu kematian menjemput kita. Maka marilah kita evaluasi diri kita. Hasibu, kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasibu, periksalah dirimu, evaluasilah dirimu sebelum kamu dievaluasi. Demikian, semoga khutbah yang singkat ini di penghujung tahun 2025 ini kita banyak-banyak melakukan evaluasi diri, memperbaiki kualitas kesolehan kita, baik soleh secara individu, menjadi pribadi yang baik, maupun soleh secara sosial atau menjadi masyarakat yang baik. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warda Allahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabatit tabi'in tabi'in man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa ahsul man hasalal muslimin wa ja'alna buldanil muslimin. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum al amwat innaka sami'un karimun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.